Sandra, seorang ibu di Berau, Kalimantan Timur, meninggal dunia saat mengantre minyak goreng di toko retail. Sandra mengalami sesak nafas dan meninggal saat dilarikan ke rumah sakit. Sejak harga minyak goreng merangkak naik akhir tahun lalu, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan pengendalian. Namun, gonta-ganti kebijakan ini tidak lantas mengatasi kelangkaan minyak goreng yang menjadi-jadi selama 2 bulan terakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan lonceng notifikasinya di channel kami Info Campur Plus 62. Seorang ibu di Berau, Kalimantan Timur meninggal dunia saat mengantre minyak goreng di toko retail. Sandra mengalami sesak nafas dan meninggal saat dilarikan ke rumah sakit. Sejak harga minyak goreng merangkak naik akhir tahun lalu, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan pengendalian. Namun, gonta-ganti kebijakan ini tidak lantas mengatasi kelangkaan minyak goreng yang menjadi-jadi selama 2 bulan terakhir. Dalam inspeksi mendadak di pabrik minyak goreng PT Bina Karya Prima di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan penerapan Domestic Market Obligation atau DMO dijalankan. Dari pemeriksaan diketahui PT Bina Karya Prima mampu produksi 2 kali lipat dan siap didistribusikan, sehingga bisa dipastikan pasokan minyak goreng tersedia. Permasalahan ada pada harga di pasaran yang masih tinggi. Kemendak berkoordinasi dengan Polri akan menindak tegas mafia minyak goreng yang mengambil keuntungan sesaat dari krisis minyak goreng. Bahwa dalam 28 hari terakhir sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng yang ada di masyarakat. Tetapi keadaannya, meskipun barangnya ada, harganya belum sesuai Pak Kapolri. Dan sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan karena tingginya harga dunia menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa-bisa berbuat curang Pak Kapolri. Nah ini yang sedang kita cek dan kita mau memperingatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat, kita akan mengecek lagi terkait dengan fenomena di pasar yang harganya melompat. Sementara dari pabriknya langsung harga tetap sesuai dengan pemerintah dengan mendapatkan suplai DMO dan juga produksinya 2 kali lipat. Artinya tentunya ada hal-hal yang nanti akan kita luruskan. Dalam inspeksi mendadak Kamis lalu, Satuan Tugas Pangan Polda NTT bersama Disperindak dan Bulog NTT menemukan seribuan kardus minyak goreng kemasan tersimpan di sebuah gudang di kawasan Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ditanyai petugas, pengawas gudang kesulitan menunjukkan bukti keluar masuk distribusi minyak goreng yang sudah berada di gudang sejak akhir tahun lalu. Kondisi ini menguatkan dugaan telah terjadi penimbunan stok minyak goreng kemasan di tempat ini. Saya minta, cukup pertanyaan saya, nggak usah cek dokumen Bu. Cukup pertanyaan saya, kapan terakhir Bimol itu keluar? Kan ada keluar toh? Kemarin juga. Mana, coba? Sementara itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penyelidikan terkait temuan kontainer berisi minyak goreng siap ekspor ke Hong Kong di Pelabuhan JICT Tanjung Priok. Praktik mafia minyak goreng ini diduga dilakukan oleh PT AMJ dan perusahaan lainnya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 unit kontainer 40 feet berisi 1.800 lebih karton minyak goreng. Nah, jadi kejadian minyak CPO naik, kemudian langsung minyak goreng naik, itu juga pernah terjadi. Ini kasus lama. Nah, dari 2011 sampai dengan 2021-2022, ini kan teknologi terus berkembang, Mas Bayu. Kan ada barcode-nya nih kalau kemasan, ada kode produksinya. Nah ini sekarang yang lucu, 2011 tidak ada kejadian penyelundupan minyak goreng sampai ke ekspor tanpa kemudian izin dari Kementerian Perdagangan. Nah sekarang yang terjadi kok tuduhannya jadi ada ekspor yang diselundupkan. Padahal simple, cek aja data produsen, kalau Mendak memang pegang datanya. Gejolak harga dan kelangkaan minyak goreng beberapa bulan belakangan ini belum kunjung terkendali, meskipun pemerintah berulang kali telah mengambil kebijakan pengendalian harga dan pasokan. Warga terus berbondong-bondong dan rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. Di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, seorang perempuan jatuh pingsan akibat berdesak-desakan dengan ratusan warga lainnya saat mengantre minyak goreng di salah satu pusat perbelanjaan. Kelangkaan minyak goreng di Pangkal Pinang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Mengeluarkan Permendak nomor 11 tahun 2022 yang mencabut Permendak nomor 6 tahun 2022 yang intinya menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter dan melepaskan harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar.
Pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai kebijakan pemerintah terkait minyak goreng tidak konsisten. Mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng cukup berisiko menjelang bulan Ramadan. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam mengatur minyak goreng ini cukup riskan karena dimanfaatkan oleh oknum. Misalnya 1 hari setelah pengumuman HET dicabut, tiba-tiba toko-toko retail sudah menyediakan kembali pasokan minyak goreng. Berarti selama ini pasokan ada tapi ditahan ataupun ditimbun oleh distributor. Nah, ini perlu adanya penegakan hukum sebenarnya. Dalam situasi menghadapi Ramadan, ketika HET-nya kemudian dilepas dan mekanisme minyak gorengnya diserahkan kepada pasar, ini akan sangat merugikan konsumen dari kelas menengah. Pemerintah tidak berani melawan pengusaha. Lebih jauh, ia mengungkapkan adanya mafia minyak goreng di balik kelangkaan minyak goreng belakangan ini. Menurut Lutfi, para mafia ini mengalihkan minyak subsidi menjadi industri dan menyelundupkannya ke luar negeri. Ada orang yang mengatakan bahwa kita menyerah oleh pengusaha. Saya katakan secara mutlak tidak ada yang ikut pengusaha pemerintah ini. Dan saya sudah kasih semua datanya. Termasuk ada pengusaha yang bilang itu kan kalau minyak goreng kan supirnya itu tangannya berminyak kan, bisa ngeluarin bon, itu bonnya bersih putih. Bisa tunjukin Pak? Bismillah. Saya nggak mau sebutin namanya karena ini kan azas praduga tidak bersalah, gitu kan ya. Tetapi kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Butuh bukti, bukan janji. Saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Sangat jelas dan terang benderang bahwa urusan minyak goreng di negeri ini dikuasai oleh para spekulan yang memainkan harga seenaknya. Celakanya, pemerintah seakan tidak berdaya untuk bertindak melawan para pengusaha nakal itu. Ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter, pasokan minyak goreng ditahan. Berbagai merek minyak goreng dalam kemasan seakan lenyap ditelan bumi dari gerai-gerai retail. Masyarakat harus antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. Kemudian head minyak goreng dihapus dan diserahkan pada harga pasar. Seketika itu pula minyak goreng banjir di pasaran. Namun para spekulan yang mengontrol pasokan dengan seenaknya memainkan harga. Di gerai-gerai retail, harganya dilambungkan hingga Rp25.000 per liter. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng terjadi bukan karena kurangnya produksi. Yang kerok meroketnya harga minyak di negeri Raja Sawit ini ialah akibat faktor distribusi dan penyelewengan. Urusan minyak goreng telah menjadi tragedi bagi bangsa ini. Sejak tahun 2022, ada 6 regulasi yang diterbitkan Kementerian Perdagangan, tetapi tak satu pun berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat. Tak satu pun regulasi yang mampu menyelesaikan persoalan minyak goreng. Negara sepertinya bertekuk lutut di hadapan para tengkulak. Negara dengan status sebagai penghasil crude palm oil atau CPO terbesar di dunia ini tidak bisa menyediakan pasokan minyak goreng yang memadai bagi rakyatnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga tidak langsung bertindak. Rakyat seakan dibiarkan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng sendiri. Mestinya pemerintah dengan seluruh perangkatnya mampu mengakhiri polemik minyak goreng ini. Kenyataannya, berhari-hari harga yang melambung tinggi dibiarkan saja. Tidak ada langkah lanjutan untuk menstabilkan harga. Begitupun rencana untuk mengumumkan tersangka mafia minyak goreng kemarin tidak terrealisasi. Janji tinggal janji. Pihak Polri menyatakan belum ada satu pihak pun yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam karut-marut minyak goreng ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan justru menyatakan pihaknya akan melakukan konfirmasi ke Lutfi. Terus terang, rakyat butuh minyak goreng dengan harga terjangkau saat ini juga. Tidak bisa menunggu proses hukum mafia minyak goreng. Mestinya Mendak dengan kewenangannya menindak terlebih dahulu para spekulan, cabut izin usahanya, tertibkan distribusinya. Jika kelamaan tidak bertindak,
Jangan salahkan publik apalagi berspekulasi bahwa para pejabat yang menangani urusan minyak goreng ini lebih melindungi kepentingan para pengusaha nakal daripada memperjuangkan harga minyak goreng yang terjangkau bagi rakyat kecil. Rakyat masih menaruh harapan agar pemerintah benar-benar mengawasi minyak goreng curah yang disubsidi dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Adanya gap antara harga minyak goreng curah dan kemasan dikhawatirkan memicu praktek pemalsuan yang perlu diantisipasi. Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa negara tidak kalah melawan mafia minyak goreng. Rakyat butuh bukti, bukan janji-janji manis.